Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah semangkuk sup kampung sederhana atau minuman rempah bisa menyaingi obat modern? Ini bukan cuma cerita nostalgia loh. Banyak pengobatan tradisional sekarang sudah dibuktikan oleh sains. Hari ini, kita akan mencari tahu apakah kunci mengatasi demam pada lansia ada pada bahan dapur sederhana seperti jahe, pisang, dan ayam kampung. Kita akan mengupas 3 ramuan legendaris, wedang jahe, kolak pisang, dan sop ayam kampung, dan mengungkap rahasia ilmiah di balik kekuatan penyembuhannya. Ini bukan cuma acara masak-masak, ini panduan praktis untuk menjaga kesehatan lansia dengan kearifan yang sudah teruji waktu. Siap menemukan rahasia ampuh yang tersembunyi di dapurmu sendiri? Mari kita mulai. Pertama, wedang jahe, minuman jahe klasik Indonesia, andalan untuk meredakan demam. Ketika lansia merasa tidak enak badan, tradisi menyarankan untuk memarut jahe segar, merebusnya dengan air, serai, dan sedikit gula aren. Hasilnya, ramuan hangat dan pedas yang lebih dari sekadar menenangkan. Ini adalah pertolongan pertama untuk demam. Caranya sederhana, geprek jahe, rebus dengan rempah-rempah, dan sajikan hangat. Minuman ini mendorong keringat lembut, membantu tubuh mendinginkan diri secara alami. Menghidrasi, menenangkan, dan mendukung pemulihan, semuanya dalam satu cangkir. Lain kali demam menyerang, ingat terkadang obat yang paling sederhana adalah yang paling ampuh. Mari kita lihat mengapa jahe bekerja dengan sangat baik. Apa yang membuat jahe begitu ampuh? Rahasianya terletak pada kandungan kimia alaminya yang luar biasa. Sejak ribuan tahun lalu, jahe telah digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai budaya, dari Asia hingga Timur Tengah, untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Gingerol dan shogaol, 2 senyawa aktif utama dalam jahe, terbukti secara ilmiah memiliki efek anti-inflamasi dan antioksidan yang kuat. Gingerol, yang memberi rasa pedas khas pada jahe, membantu melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan di dalam tubuh. Sementara shogaol, yang terbentuk saat jahe dipanaskan atau dikeringkan, juga berperan penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Saat demam menyerang, gingerol bekerja menenangkan nyeri otot dan sendi, serta membantu menurunkan peradangan. Rasa pedasnya memicu keringat lembut, yang merupakan cara alami tubuh untuk menurunkan suhu dan mempercepat pemulihan. Tak heran, banyak orang memilih minuman jahe hangat saat merasa tidak enak badan. Penelitian modern mengkonfirmasi penggunaan tradisional jahe sebagai diaphoretik, yaitu pemicu keringat alami. Selain itu, sifat antimikroba jahe membantu tubuh melawan infeksi baik bakteri maupun virus. Inilah mengapa jahe sering direkomendasikan sebagai bagian dari pengobatan rumahan untuk flu dan pilek. Untuk hasil terbaik, gunakan jahe segar yang aromanya tajam dan rasanya kuat. Jahe sebaiknya digeprek atau diparut agar senyawa aktifnya lebih mudah larut ke dalam air, bukan hanya diiris tipis. Cara ini memastikan manfaat maksimal dari setiap cangkir. Anda bisa menambahkan serai untuk aroma segar atau gula aren sebagai pemanis alami yang juga kaya mineral. Namun, hindari penggunaan gula pasir berlebihan dan jangan merebus jahe terlalu lama agar khasiatnya tidak hilang. Inilah kimia dapur terbaik, minuman hangat yang tidak hanya meredakan gejala sakit, tapi juga mendukung daya tahan tubuh. Setiap tegukan membawa manfaat kesehatan yang nyata. Jahe bukan sekadar bumbu dapur atau perasa makanan. Ia adalah obat fungsional yang telah terbukti secara turun-temurun. Sekarang, setelah memahami kekuatan jahe, mari kita jelajahi obat manis yang juga mengembalikan energi dan kehangatan. Mari sambut kolak pisang, hidangan tradisional yang kaya manfaat. Kolak pisang, lebih dari sekadar hidangan penutup, ini adalah penyelamat nutrisi bagi lansia yang demam. Di balik rasa manis dan aroma khasnya, kolak pisang menyimpan kekuatan tersembunyi yang sering kali tak disadari. Bagi para lansia yang sedang sakit, terutama saat demam, tubuh mereka membutuhkan asupan energi dan cairan yang mudah dicerna. Kolak pisang hadir sebagai solusi sederhana namun efektif, mengisi kekosongan nutrisi dengan cara yang lembut dan menyenangkan. Ketika nafsu makan berkurang, hidangan pisang manis dan lembut ini mudah dimakan dan penuh energi. Teksturnya yang halus membuatnya ramah untuk mulut dan tenggorokan yang sensitif, sehingga sangat cocok untuk lansia yang sulit menelan makanan padat. Selain itu, rasa manis alami dari pisang dan gula aren mampu membangkitkan selera makan, memberikan kenyamanan psikologis sekaligus fisik. Demam menguras tubuh.
Pisang kepok matang dan santan dalam kolak memberikan kalori cepat dan nutrisi penting. Pisang kepok kaya akan vitamin B6, potasium, dan serat, sementara santan menambah lemak sehat yang membantu penyerapan vitamin. Kombinasi ini membuat kolak pisang menjadi sumber energi instan yang sangat dibutuhkan saat tubuh lemah. Rahasianya, gunakan pisang kepok atau pisang tanduk, direbus dalam santan asli dengan sedikit gula aren dan daun pandan. Proses perebusan ini tidak hanya melembutkan pisang, tapi juga mengeluarkan aroma harum yang menenangkan. Daun pandan menambah sensasi segar dan menstimulasi indera penciuman, membantu meningkatkan nafsu makan secara alami. Sajikan hangat untuk kenyamanan dan pencernaan yang mudah. Suhu hangat membantu menenangkan perut dan memperlancar proses pencernaan, sehingga nutrisi lebih cepat diserap oleh tubuh. Kolak pisang yang disajikan hangat juga memberikan efek relaksasi, membuat lansia merasa lebih nyaman saat makan. Kolak bukan cuma camilan, ini adalah nutrisi strategis mengembalikan kekuatan saat paling dibutuhkan. Dalam satu mangkuk, terdapat keseimbangan antara karbohidrat, lemak, dan mineral yang mendukung pemulihan tubuh. Kolak pisang juga mudah dikombinasikan dengan makanan lain, memperkaya variasi nutrisi harian. Lansia menikmati makanan yang familiar dan menenangkan, sementara kamu memberikan hidrasi, energi, dan mineral. Momen berbagi kolak pisang juga mempererat hubungan keluarga, menciptakan suasana hangat yang mendukung proses penyembuhan secara emosional. Kearifan tradisional mengubah kenikmatan menjadi penyembuhan. Resep turun-temurun ini membuktikan bahwa makanan sederhana bisa menjadi alat pemulihan yang ampuh, menghubungkan generasi lewat rasa dan manfaat kesehatan. Tapi apa sains di balik kekuatan kolak? Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana kandungan di dalamnya bekerja untuk memulihkan tubuh, dan mengapa kolak pisang layak menjadi pilihan utama saat lansia membutuhkan energi ekstra. Kolak pisang adalah pembangkit tenaga nutrisi. Pisang kaya akan kalium, penting untuk fungsi jantung dan otot, terutama setelah berkeringat akibat demam. Santan menyediakan trigliserida rantai menengah untuk energi cepat dan asam laurat untuk mendukung kekebalan tubuh. Gula aren digunakan secukupnya, menambahkan mineral seperti kalium dan seng. Aturannya, gunakan pisang matang, santan asli, dan pemanis minimal, tanpa susu kental manis atau gula berlebihan. Tambahkan pandan untuk aroma, atau ubi jalar untuk serat tambahan. Tujuannya adalah nutrisi, bukan lonjakan gula. Dengan penyesuaian ini, kolak menjadi terapi nutrisi yang tepat sasaran, bukan hanya hidangan penutup. Sekarang, mari kita beralih ke makanan yang paling menenangkan, sup ayam. Sop ayam kampung, jawaban Indonesia untuk sup penyembuh favorit dunia. Ayam kampung, direbus perlahan dengan tulang, jahe, bawang putih, dan sayuran, menciptakan kaldu kaya nutrisi dan mudah dicerna. Pemasakan lambat mengekstrak kolagen, mineral, dan protein, menjadikannya sempurna untuk lansia dengan nafsu makan rendah. Wortel, seledri, dan kentang menambahkan vitamin dan elektrolit, sementara rempah-rempah seperti pala dan merica menghangatkan tubuh. Hasilnya, sup ringan dan bergizi yang menenangkan, menghidrasi, dan mendukung pemulihan. Sajikan hangat, dengan suiran ayam dan sayuran lembut agar mudah dimakan. Ini lebih dari sekadar kenyamanan. Ini adalah makanan lengkap dan seimbang yang dirancang untuk penyembuhan. Tapi mengapa ayam kampung membuat perbedaan besar? Rahasianya ada pada ayamnya. Ayam kampung lebih ramping, lebih aktif, dan tulangnya kaya kolagen serta mineral. Kaldu yang direbus perlahan dari ayam ini memberikan gelatin yang menyembuhkan usus, asam amino peningkat kekebalan tubuh, dan mineral yang sangat mudah diserap tubuh. Penelitian menunjukkan sup ayam mengurangi peradangan dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Yang penting, gunakan ayam kampung, rebus perlahan, dan tambahkan rempah-rempah seperti bawang putih dan jahe. Lewati kaldu instan dan bubuk, mereka tidak memiliki nutrisi nyata. Keajaibannya ada pada kesabaran dan bahan-bahan berkualitas. Sekarang apa yang terjadi jika kita mengabaikan tradisi ini? Mengandalkan makanan olahan yang praktis saat sakit bisa berbalik menyerang, terutama bagi lansia. Makanan olahan dan minuman manis meningkatkan peradangan, menekan kekebalan tubuh, dan kekurangan nutrisi penting. Penelitian mengkonfirmasi bahwa lansia membutuhkan mikronutrien seperti seng, selenium, dan vitamin A, C, dan D untuk pemulihan, nutrisi yang tidak ada dalam mie instan dan soda. Dehidrasi adalah risiko nyata.
minuman manis bisa memperburuknya, sementara kaldu tradisional dan minuman herbal menghidrasi dan mengisi kembali. Memilih kenyamanan daripada nutrisi dapat memperlambat pemulihan dan meningkatkan komplikasi. Buktinya jelas, makanan tradisional bukan hanya menenangkan, mereka penting untuk penyembuhan. Mari kita bawa kearifan ini kembali ke dapur kita. Hari ini, kita telah mengungkap sains di balik wedang jahe, kolak pisang, dan sop ayam kampung. Setiap hidangan ini bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan makna dan manfaat. Di balik setiap resep, tersimpan cerita tentang keluarga, kebersamaan, dan cinta yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini bukan hanya makanan yang menenangkan, ini adalah terapi yang kuat dan praktis untuk perawatan lansia. Setiap suapan membawa kehangatan, rasa aman, dan kenangan masa kecil yang tak ternilai. Makanan kampung ini telah terbukti membantu menjaga kesehatan tubuh dan jiwa, terutama bagi para orang tua yang membutuhkan asupan bergizi dan penuh kasih. Rahasianya, bahan-bahan segar dan utuh, pemasakan lambat, dan menghormati tradisi. Proses memasak yang penuh kesabaran ini memastikan setiap nutrisi tetap terjaga dan rasa alami dari bahan-bahan lokal semakin terasa. Inilah kekuatan dapur kampung yang sering terlupakan di era modern. Dapurmu bisa menjadi garis pertahanan pertamamu, apotek makanan penyembuh. Dengan memasak sendiri di rumah, kita bisa mengontrol kualitas dan kebersihan makanan, serta menyesuaikan resep sesuai kebutuhan keluarga. Ini bukan tentang menolak obat modern, melainkan melengkapi pengobatan dengan kekuatan alami dari makanan tradisional. Makanan sehat bisa menjadi pelengkap yang mempercepat pemulihan dan menjaga daya tahan tubuh. Tapi tentang memadukan kearifan leluhur dengan sains untuk kesehatan holistik. Lestarikan resep-resep ini, ajarkan kepada keluargamu, dan bagikan tradisimu sendiri. Jadikan momen memasak sebagai waktu berkualitas bersama keluarga, mempererat hubungan, dan menanamkan nilai-nilai penting pada anak-anak. Apa obat andalanmu di rumah? Bagikan di kolom komentar di bawah. Ceritakan pengalamanmu, resep favorit, atau tips menjaga kesehatan dengan makanan tradisional. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi orang lain untuk kembali ke akar budaya kita. Bersama-sama, mari kita jaga warisan kampung ini tetap hidup. Dengan saling berbagi, kita bisa memperkuat komunitas dan memastikan tradisi ini tidak hilang di telan zaman. Terima kasih sudah menonton. Untuk kesehatan, tradisi, dan kekuatan penyembuhan makanan. Semoga kita semua terus terinspirasi untuk menjaga dan merayakan warisan kuliner kampung yang penuh makna ini.